Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, mata kuliah Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai servant leadership. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan apa sih servant leadership itu, mulai dari pengertian, konsep, efek, research, serta kelebihan dan kekurangan. Mulai dari pengertiannya dulu nih, apa sih servant leadership itu? Seperti yang ditulis oleh Robert Greenleaf, servant leadership adalah seseorang yang menjadi pelayan lebih dahulu. Dimulai dari perasaan alami bahwa seseorang yang ingin melayani harus terlebih dahulu melayani. Kemudian, pilihan secara sadar membawa seseorang untuk memimpin dengan cara menempatkan kebutuhan karyawan sebagai prioritas, mengenal kehormatan dan pentingnya nilai bagi setiap individu, dan membantu orang lain dalam mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan menurut Spears, pemimpin yang mengutamakan pelayanan dimulai dengan perasaan alami seseorang yang ingin melayani dan untuk mendahulukan pelayanan. Dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan tadi, maka ada 10 karakteristik servant leadership, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mendengarkan atau listening. Servant leadership mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang lain, mengidentifikasi dan membantu memperjelas keinginan kelompok, juga mendengarkan suara hati dirinya sendiri. Yang kedua adalah empati. Pemimpin yang melayani adalah mereka yang berusaha memahami rekan kerja dan mampu berempati dengan orang lain. Yang ketiga adalah healing atau penyembuhan. Servant leader mampu menciptakan penyembuhan emosional dan hubungan dirinya atau hubungan dengan orang lain. Karena hubungan merupakan kekuatan untuk transformasi dan integrasi. Yang keempat adalah awareness atau kesadaran. Kesadaran untuk memahami isu-isu yang melibatkan etika, kekuasaan, dan nilai-nilai. Melihat dari situasi dari posisi yang seimbang yang lebih terintegrasi. Yang kelima adalah persuasion atau persuasi. Pemimpin yang melayani berusaha meyakinkan orang lain daripada memaksa kepatuhan. Ini adalah satu hal yang paling membedakan antara model otoriter tradisional dengan servant leadership. Yang selanjutnya adalah konseptualisasi. Kemampuan melihat masalah dari perspektif konseptualisasi berarti berpikir secara jangka panjang atau visioner dalam basis yang lebih luas. Yang selanjutnya adalah kejelian atau foresight. Jeli atau teliti dalam memahami pelajaran dari masa lalu, realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan untuk masa depan. Yang selanjutnya adalah keterbukaan atau stewardship, yaitu menekankan keterbukaan dan persuasi untuk membangun kepercayaan dari orang lain. Yang kesembilan, ada komitmen untuk pertumbuhan, yaitu tanggung jawab untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan profesionalitas karyawan dan organisasi. Yang terakhir atau yang ke-10, ada membangun komunitas atau building community, yaitu mengidentifikasi cara untuk membangun komunitas. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa saja konsep dari servant leadership. Selanjutnya kita akan membahas konsep dari servant leadership. Nah, jadi servant leader di sini perannya adalah mengayomi seluruh pengikutnya. Servant leader dapat menentukan cara terbaik untuk melayani kebutuhan pengikut dengan cara memahami mereka. Jadi servant leader dapat berusaha menganalisis apa yang dibutuhkan dan apa yang terbaik bagi pengikut mereka, kemudian memberikan fasilitas yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, servant leader harus memiliki beberapa karakter khusus. Yang pertama ada integritas, yaitu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, konsisten, tanggung jawab, tidak berusaha memanipulasi atau menipu. Adapun altruisme, yaitu senang membantu, mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan sendiri dan dapat menjadi sukarelawan. Selanjutnya ada kerendahan hati, dengan memperlakukan orang lain dengan hormat,
Rendah hati menekankan kontribusi oleh orang lain daripada kontribusi dirinya sendiri ketika upaya kolektif berhasil. Selanjutnya ada empati dan penyembuhan, yaitu servant leader mampu membantu orang lain mengatasi tekanan emosional, mampu membantu penerimaan keberagaman, dan berperan sebagai mediator untuk melakukan pengampunan dan rekonsiliasi setelah konflik yang memecah belah. Adapun pertumbuhan pribadi, mendorong dan memfasilitasi pengembangan kepercayaan diri individu, memberikan pendampingan dan pembinaan untuk perkembangan individu. Adapun keadilan, yaitu mendukung segala perilaku adil untuk menjaga hak-hak sipil. Yang terakhir, ada pemberdayaan, yaitu berkonsultasi dengan keputusan yang akan mempengaruhi orang lain, menyediakan otonomi yang tepat kepada bawahan, berbagi informasi sensitif, mendorong untuk mengungkapkan keprihatinan atau perbedaan pendapat pandangan tanpa menjadi defensif. Efek servant leadership. Dalam teori ini, integritas dan perhatian pemimpin ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan, loyalty, dan memuaskan bawahan. Maka, hubungan yang baik akan meningkatkan reference power, sehingga leader bisa lebih mudah mempengaruhi bawahan untuk melakukan permintaan yang diberikan. Seorang servant leadership harus berupaya memastikan keadilan dan kesetaraan yang dapat mempengaruhi persepsi bawahan tentang distributive justice dan procedural justice, serta meningkatkan loyalty dan komitmen organisasi bawahan. Jika seorang servant leadership bisa mempengaruhi orang lain untuk menjadi seorang servant leadership, maka dimungkinkan akan terbentuk budaya organisasi yang menarik dan mempertahankan bawahan yang berbakat dan berkomitmen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai research yang ada pada servant leadership. Menurut Fowling et al., servant leadership dianggap sebagai penelitian baru dalam bidang kepemimpinan. Servant leadership juga memiliki referensi penelitian yang kurang relatif dikarenakan banyaknya riset-riset yang memiliki perspektif berbeda-beda. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan adanya penyelidikan antara hubungan dari servant leadership. Kemudian ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Indartono et al. Bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara positif antara servant leadership style terhadap kinerja karyawan. Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Fiedler membuktikan terdapat pentingnya dalam efektivitas kepemimpinan dengan argumentasinya bahwa efektivitas pemimpin merupakan sebuah determinan utama keberhasilan atau kegagalan dalam kelompok, organisasi, bahkan negara. Kemudian terdapat sebagian besar bukti oleh Graham mengenai dampak kepemimpinan pelayan, yaitu dari kisah-kisah anekdot dan studi kasus. Bukti-bukti lain datang juga dari penelitian tentang subjek terkait kepemimpinan pemberdayaan, integritas kepemimpinan, pengorbanan diri oleh pemimpin, dan kepemimpinan etis. Kemudian terdapat sebuah kuesioner yang dikembangkan oleh Burito mengenai kepemimpinan itu masih baru dan akan mendorong penelitian lebih lanjut. Namun sayangnya kuesioner tersebut masih tahap awal dalam pengembangan mereka. Penelitian tersebut mengukur karakteristik nilai, sifat, keterampilan, dan perilaku dalam jenis karakteristik pemimpin. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Menurut Waterman 2011 dalam Homan, terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan servant leadership, yaitu kelebihannya pertama, nilai orang dan memperlakukan mereka sebagai tujuan dan bukan berarti, memungkinkan orang lain untuk berkembang, menunjukkan komitmen kepada masyarakat, mengungkapkan wajah manusia di lingkungan yang sering bersifat impersonal, menempatkan kembali konsep kepedulian terhadap perawatan, berusaha memperbaiki asuhan melalui dorongan dan fasilitasi, bukan melalui kekuasaan dan wewenang, dan yang terakhir, meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan memelihara pengikut. Selanjutnya, kekurangan yaitu mirip dengan pendekatan kepemimpinan transformasional, gagal memasuki sistem target fixed, mengganggu konsep hierarki,
dapat dianggap sebagai konsep religius dan karena itu asing dengan kepekaan modern. Judul pelayan bisa dianggap merugikan, khususnya bagi perawat. Kerendahan hati bisa dianggap sebagai kelemahan dan beberapa pekerja mungkin tidak menanggapi pendekatan ini. Lalu juga terdapat konsekuensi potensial dari servant leadership bahwa tidak semuanya bermanfaat bagi sebuah organisasi. Penekanan pada tanggung jawab sosial berarti bahwa kesejahteraan pengikut memiliki prioritas utama bagi pemimpin yang melayani, dan itu lebih penting daripada karir pemimpin atau kinerja jangka pendek organisasi. Ketiga, kebutuhan organisasi tidak sesuai dengan kesejahteraan anggota, konflik mungkin menjadi sangat sulit bagi pemimpin yang melayani bagi servant leadership. Contohnya adalah ketika para pemimpin di sebuah perusahaan perlu mempertimbangkan tindakan drastis seperti perampingan, outsourcing, atau pemotongan manfaat agar tetap menguntungkan. Potensi jenis konflik ini mungkin menjadi alasan mengapa teori kepemimpinan pelayan tidak jelas tentang kemungkinan hasil yang berkaitan dengan kinerja unit atau organisasi. Nilai-nilai yang bersaing untuk kinerja dan kesejahteraan karyawan mungkin kurang umum di organisasi nirlaba dan sukarela. Dengan demikian, beberapa aspek kepemimpinan yang melayani mungkin kurang tepat sebagai panduan untuk kepemimpinan yang efektif dalam perusahaan bisnis daripada di organisasi kemanusiaan, keagamaan, perawatan, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.